Yang paling menarik saya minta untuk mempresentasikan. Paket maunya full. Mapping juga nggak apa-apa, yang terpenting kan bisa kelihatan. Mapping itu loh, tahu kan? Gambar-gambar sketsa juga nggak apa-apa kan? Oke, sudah ya, dikumpulkan ya. Yes, langsung taruh di situ. Lainnya silakan. Alright then. Oh, ket mau ke diskusi ke orang kalau nyeket ngono lho, nulis kan. Lainnya, ayo. Seadanya aja, saya bisa lanjut nanti. Yos, sip. Ya, situ. Udah ya. Silakan kembali ke meja masing-masing. Oke, sip. Nah, sebagai informasi dan tambahan bersama bahwa untuk hari ini gitu ya, pasar itu merupakan udah bukan bicara sebuah tempat di mana bertemu, enggak gitu saat ini dalam konsep bisnis digital.
akhirnya ke arah mana, bagaimana ada kekuatan dari penjual, ada kekuatan dari pembeli, sehingga bisa menimbulkan transaksi itu sendiri. Dan kuncinya adalah ada kekuatan itu tadi loh. Ada sebuah peluang dari penjual dan ada pembeli dimanapun dia berada menggunakan hal apapun, dan kemudian bisa secara langsung ataupun tidak, yaitu bisa melalui media komunikasi. Dan ya saya sudah membuktikan itu, semua transaksi dan sebagainya saya tidak menggunakan tempat, tapi saya menggunakan alat kecil yang ada di sini dengan 1-2 aplikasi saja. Aplikasinya namanya WhatsApp dan juga email. Semua hal transaksional, proyek-proyek, bisnis, keputusan pengambilan harga, keputusan pengambilan apapun itu ya, hal yang berkaitan dengan ya hari inilah kegiatan dan sebagainya, saya hanya menggunakan alat kecil yang ada di sini. Kita tidak perlu bertemu face to face dan kemudian kita ada diskusi dan sebagainya, kemudian bisa ambil keputusan. Enggak, kita menggunakan semua aplikasi di sini. Dan itu saya rasa muncul dari apa? Kekuatan penjual dan pembeli itu tadi. Nah, dari sinilah ada 4 hal yang perlu kalian pahami dalam struktur dari pasar, yang ini bisa menjadi salah satu pertimbangan ya bagi kalian akan mengambil keputusannya dan kebijakannya dalam bisnis kalian. Mulai dari pasar persaingan sempurna, monopolistik, oligopoli, dan monopoli. Plus dengan ada beberapa gambar yang saya masukkan untuk menjadi trigger awal bahwa ternyata selama ini produk yang seperti ini, yang berbasis digital seperti ini dengan harga segini, itu termasuk kategori pasar ini, seperti itu. Kita akan bisa mulai dari pasar persaingan sempurna, di mana konsep dari pasar persaingan sempurna ini cukup menarik karena jumlah produsen banyak. Siapapun bisa jadi produsen. Kalian seorang afiliator? Ingin menjadi afiliator? Apa motivasi kalian jadi afiliator? Untung. Apalagi? Selain untung apa? Eksis. Akhirnya saya mendengar kata itu, eksis, tebar pesona gitu ya. Ya karena eksis kan bisa tebar pesona jadi eksis. Apalagi keuntungan afiliator? Dapat barang gratis gitu ya. Cuman hati-hati kalau dapat barang, kalau sudah jadi afiliator kan kita ada dikatakan ya kayak menjaga atau kontrak gitu ya, tidak menggunakan dengan merek yang lain ya. Ibaratnya kayak saya selalu melihat misalkan di YouTube gitu, gitaris gitu ya, kayak Lukman Noah misalkan, ataupun David Noah atau yang lain gitu ya. Ketika dia sudah menggunakan simbal ini gitu ya, atau menggunakan bass drum ini, atau menggunakan gitar ini, ya udah selamanya, selama dia ikut kontrak, mau di TV mau dimanapun dia harus pakai gitar itu. Sekali dia ketahuan pakai gitar lain, kontraknya biasanya akan di stop kayak gitu. Nah itu kalau kalian benar-benar pengen jadi afiliator ya, apalagi udah terikat misalkan menggunakan merek apa, kerudung apa, ya udah selamanya mau kemanapun harus pakai kerudung itu. Ya komitmennya itu ya. Dan barang yang biasanya diperjualbelikan homogen. Kalau kemarin saya melihat beberapa status teman-teman UMKM yang afiliator TikTok Shop itu mulai tanggal 4 Oktober. Itu semua sudah harus di take down. TikTok sudah tidak bisa melakukan e-commerce lagi, ya mereka akan kembali lagi sebagai mazhab awalnya, jualan video 30 detikan gitu ya, dan yang viral-viral gitu ya. Ya saya kalau pendengar TikTok ya dulu parkoy gitu ya. Ya paling ya gitulah. Tapi ya mungkin dari TikTok berbenah sebenarnya, tapi ini sedikit kemunduran gitu, ya no worries lah. Dan setiap perusahaan itu bisa mudah keluar dan masuk pasar. Dalam arti gini, ketika Anda menjual apa ya yang ada di sini ya, mau jual air gitu, misalkan gini, saya mau, ya ini ada namanya diproduksi untuk Sinar Mentari Unmuh Ponorogo, asik. Ini termasuk pasar apa? Produk ini pasar apa? Ada yang belum pernah minum ini? Ada yang belum pernah? Belum pernah? Ada yang belum pernah? Airmu Unmuh Ponorogo. Wah, ada yang belum pernah? Belum? Mana yang belum? Sudah pernah semua? Banyak belum?
Oh, jenengan belum? Mbak, nyicipi Mbak. Gak apa-apa. Coba. Eh, nah, coba begini. Gak apa-apa, silakan diminum. Kasihan sekali ya, hidup di UNU. Nah, beda. pH-nya aja udah beda. Bisa dilihat, itu pH-nya tuh 17, kalau yang airmu udah beda lagi. TDS-nya lebih dari itu. Seriusan, dicoba aja. Lebih segar kok, gitu. Ya. Oke, ini pasar apa? Pasar sempurna apa monopolistik? Oke, kita keep dulu ya. At least kalian udah bisa memecah suara itu udah ada gitu ya. Penjual bisa bertindak sebagai price taker. Jadi berapapun yang kamu inginkan. Misalkan tadi kayak saya jualan mie goreng, itu persaingan sempurna atau bukan? Itu persaingan sempurna. Karena dengan produk yang sama siapapun bisa masuk, tinggal posisi yang tadi ya. Kamu bisa menjual mie dengan harga 2.500, kamu bisa menjual mie dengan harga 20.000. Gitu. Tapi orang juga bisa in out market, itu bisa semudah itu. Besok BT pengen gak jualan, bisa. Tidak ada yang melarang. Tidak ada yang merusak ibaratnya kondisi itu sendiri. Ya kamu sebagai produsen, sebagai price taker, kamu bisa menjual tempat tadi ya. Ada yang tadi pikiran di Sarangan, tadi mana? Di Tawangmangu gitu ya, ataupun misalkan tadi di Sarangan atau di Ngebel gitu ya, duduk di sana di pinggir telaga, itu udah dibersihkan pakai konsep keramik gitu ya, makanannya hangat, ditemani sepoi-sepoi. Oh, itu harga bisa 15.000 tuh gitu. Apalagi ada paket 2 in 1 kan biasanya gitu ya, khusus untuk Valentine Day. Wah, gitu udah, itu jualan lagi tuh gitu ya. Jadi kondisi-kondisi seperti itu muncul karena tadi penjual bisa bertindak sebagai price taker, tinggal memanfaatkan momen yang pas gitu ya. Kalau ini kalian ada yang sudah bosen iklan TikTok, iklan Shopee gitu, apakah sudah di titik gitu ya, setiap buka YouTube Shopee, setiap buka apa berita Shopee gitu ya, sampai anak saya itu apa, Shopee pipi itu dah itu dah, oh udah benar-benar di otak itu udah kayak masuk ke ruang otak kecil gitu ya. Nah, sekali kita sudah memiliki pengetahuan tentang pasar, maka kita bisa mengambil keputusan itu tadi. Anda ketika membeli mie dengan harga 20.000 dengan posisi yang seperti itu, pasti akan ada kerelaan juga kan. Karena Anda pun juga pasti tahu, oh ini Indomie bahan dasarnya. Tadi ya mbaknya sempat ngomong 2.500, ya paling iso nggo tuku telur tok atau nggo tuku mie tok. Mie aja sekarang 3.000, Bos. Kayak gitu kan. Enggak yang makanya saya 2.500 ada mie. Oh, kayak ada mie kremes sih. Mungkin gitu ya. Jadi gitu loh, kondisi yang seperti itu kita sudah tahu harga HPP-nya gitu ya, kita sudah tahu kondisinya, dan di situ ketika ada harga yang lebih tinggi dan sebagainya, ya kita memaklumi. Tapi kita sudah tahu, sudah punya pengetahuan. Sebagai contoh gini, saya tadi beli Floridina gitu ya, ini kira-kira harga berapa versi kalian kalau di Unmu? Wih, ngerti yo. Kira-kira kalau saya ke terminal bandara gitu ya, atau ke ya, kalau ke bandara itu antara 15 sampai 20.000. Kalau kalian di stasiun bukan yang, kalau yang masih di bawah itu paling sekitar 5.000 7.000. Tapi kalau sudah naik kereta ini bisa 12.000 sampai 15.000 gitu. Kita tahu, oh ini paling ya 2-3.000 ya gitu ya. 3.000 aja mereka masih dapat untung loh. Berarti HPP-nya apakah 3.000? Saya pastikan tidak, di bawah itu lagi. Jadi yang tadinya di bawah 3.000 bisa jadi 15.000, bisa jadi 20.000, tergantung posisinya, tergantung tempatnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah jangka pendek ataupun jangka panjang. Dalam jangka pendek biasanya perusahaan akan mendapatkan laba secara ekonomi. Ini yang menarik. Kalian pernah ngelihat nggak rumah makan atau misalkan warung itu yang rame banget ya gitu. Andai saya mau punya kayak gitu dan ramenya kayak gitu, ada nggak sempat kepikirannya gitu? Itu dalam jangka pendek, laba ekonomi. Tapi nanti ketika berbicara dalam jangka panjang, mereka akan tetap mendapatkan laba normal. Ketika selain, pernah kepikiran gini nggak? Atau kalian melihat fenomena gini?
warung gitu ya, ramai. Tapi ketika mereka dilakukan renovasi sedikit, pengunjungnya berkurang. Pernah melihat fenomena seperti itu nggak di lapangan? Pernah ya? Ada lagi selain banyak yang pernah melihat seperti itu? Atau gini, yang alun-alun itu loh, mie apa namanya yang pindah? Gacoan. Ada yang masih ke ex mie gacoan hari ini? Rasanya beda ya. Dan mau kembali lagi ke situ? Enggak ya. Dan kemudian gacuan buka lagi yang tempat lebih besar dan sebagainya. Nah, dalam arti gini, ketika kita berbicara dalam struktur pasar persaingan sempurna, ini adalah sebuah produk, baik itu barang dan jasa yang semua orang itu bisa masuk, semua orang itu bisa menguasai produk itu dan menjual produk itu dengan nilai tertentu. Yang tidak dibutuhkan konsep kompetensi, yang tidak dibutuhkan konsep standarisasi. Ya selama kalian tahu produk itu, kalian punya kondisinya, ya sudah, itu bisa kalian perjualbelikan sesuai dengan kesepakatan. Ibaratnya kamu kulak ini gitu ya, misalkan saya kasih 100.000, kira-kira bisa dapat berapa nih gini? 30 pieces gitu ya. Terus kamu jual pas lagi ada konser di alun-alun misal gitu ya, dijual 5 ribuan gitu. Terus kemudian kamu dapat 150, 200.000, itu pasar persaingan sempurna gitu loh. Begitu juga misalkan kayak gini, terus kamu jual di online gitu ya, kalau kamu beli ini dapat fotoku misalnya gitu, ada ya kira gitu loh. Ada juga kan kayak gitu, atau tanda tanganku kayak gitu. Itu disebut dengan pasar persaingan sempurna. Harganya yang tadinya ya 3.000 mungkin jadi 10.000 gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah berkaitan dengan pasar monopolistik. Nah, tadi Anda sempat ngomong monopolistik. Yes, perbedaannya apa dengan persaingan sempurna? Sama-sama banyak penjual, sama-sama banyak produsen, barang itu tapi mulai terdiversifikasi. Kalau tadi kan kita jualan mie, ya udah mie saja, titik gitu ya. Nah, kalau konsep monopolistik, mereka sudah punya value lain dibandingkan produk utama itu tadi. Jadi ibaratnya sama-sama ngemakelonin, tahu istilah makelon nggak? Jadi kayak kamu masuk ke sebuah pabrik yang itu misalkan jual belinya adalah berkaitan dengan, saya katakan produknya apa ya, sabun cuci, misalkan gitu, sabun cuci tanpa merek tapi kualitasnya bagus. Kemudian kamu masuk di situ, kamu minta produknya HPP-nya misalkan 2.000 3.000, kamu pakai merekmu gitu ya, itu bisa jadi 5.000 7.000. Nah, posisi ibu atau produsen tadi itu disebut dengan maklon. Paham ya sampai sini ya? Nah, konsep barang terdiferensiasi ini sudah mulai muncul dan kemudian ada potensi bebas keluar masuk pasar dengan peraturan tertentu pastinya, dan mulai masuk tadi persaingan iklan. Dan yang paling menarik adalah dapat mengalami kemungkinan laba yang super normal. Rugi, tapi bisa juga tutup usaha. Dan dalam jangka panjang itu adalah laba normal atau zero profit. Ya udah, labanya muter aja, dapat aja seperti itu. At least bisa berkembang, BEP lah, at least seperti itu. Nah, ada yang bisa kasih contoh produk seperti apa secara online, bisnis online? Skincare yang lagi ramai apa ya? Lupa. Yang artis-artis itu loh. Bisa kasih contoh saya skincare yang artis? Scarlett, apalagi? MS Glow, apalagi? Bening. Bening, apalagi? Oke, MS Glow itu punya siapa? Ini toh. Oh. Ya ini. 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 Alright then. Nah, Sandi Purnamasari. Oke. Ada lagi tadi brand apa lagi? Tulisannya?
Scarlett. Isi itu ya. Oke, ada satu lagi yang bisa jadi diferensiasi? Banyu bening? No. Oh. Ini. Oke. Oke, kita akan melihat industri kosmetik ya. Kita mengatakan ini industri kosmetik ya. Ada 3 bening skincare dengan penjual ini, kemudian MS Glow dengan penjual ini, dan Scarlett Skincare penjual ini. Ada yang bisa ngasih analisa perbedaan dari ketiga produk itu apa sebenarnya? Sebenarnya kan lebih terjangkau Pak untuk mahasiswa ataupun kayak ngasih siswa-siswa kayak gitu loh Pak. Oke. Sedangkan kalau Benings ataupun MS Glow itu lebih terjangkau ya, sebenarnya mahasiswa pun juga terjangkau, tapi dengan yang keuangannya itu uang sakunya lebih tinggi. Ya. Oke. Terus untuk ibu-ibu muda. Oh, pangsanya ya. Ya, nah, soalnya dengan harganya pun lebih mahal MS Glow sama Benings daripada Scarlett. Dengan kalau kita ngomongin skincare kan banyak ya Pak, apa ya namanya? Ada yang lebih murah tapi cocok, ada yang murah tapi nggak cocok. Jadi relatif kayak gitu Pak. Tapi kalau kita ngomongin kan ini produknya banyak, nggak cuma kayak skincare wajah aja, tapi ada body care-nya juga. Terus kalau kita bandingin MS Glow sama Scarlett, dengan kualitasnya Scarlett juga bagus, jadi kalau untuk kita mahasiswa lebih cenderung suka ke Scarlett. Scarlett, oke. Buat mas-masnya, ada yang tahu produk seperti ini? Kalau saya suka menikah terus beli jalur ini bingung kok. Oke. Ya, analisanya menarik. Kalau dari sisi ini pemakaian, sebenarnya ada perbedaan nggak signifikan ketika kalian memakai ketiganya itu? Mbaknya? Kalau yang bening sih Pak, itu lebih ngaruh gitu Pak. Ngaruh ke kulitmu dibandingkan yang MS Glow dan Scarlett itu. Oke. Berarti kalian rata-rata udah mencoba 3 brand ini ya? Oh, enggak juga. Oke. Mas, kalau Anda misalkan mau ngasih gift gitu, dari 3 ini mana yang menurut kalian tampak lebih menarik? Oh, Scarlett. Ada lagi yang lain? Kalau yang masnya? Ini ada bening, ada MS Glow gitu. Mana yang lebih menarik? Secara tampak awal aja. Kita kan juga sama-sama masih awam ya di industri kosmetik gitu. Ya cewek-cewek lebih paham lah gitu. Kan produknya sama ya, produsennya juga ada dan banyak gitu. Produknya sama tapi mereka sudah mulai terdiferensiasi. Ada beberapa produk yang memang keunggulannya di ranah tertentu, entah itu harga, entah itu kualitas gitu ya, atau BA-nya tadi mbaknya sempat ngomong gitu. Jadi memang dengan produk yang sama, tapi mereka sudah mulai mengarah, bukan kita nggak cuma jualan skincare loh, tapi kita jualan nilainya itu tadi loh. Entah itu nama besarnya, entah itu BA-nya gitu ya. Kalau kira-kira MS Glow apa yang ditonjolkan? Skincare wajah. Nilai apa sih yang sebenarnya kalian dapatkan di MS Glow dibandingkan pakai Pond's gitu? Ketawa. Pond's itu juga. Kalian kalau cowok-cowok pembasuh mukanya pakai apa? Enggak umum, men. Beneran sabun batang, Mas? Satu, Pak, semuanya. Oke. Mbak, diajarin. Apa sabun muka gitu sendiri cowok-cowok, saya jadi penasaran. Pakai merek apa gitu, Garnier gitu atau Pond's gitu? Kalau saya pakai Biore biasanya gitu sih, Biore Men gitu loh. Pond's ya kadang kalau cocoknya Pond's ya Pond's, Biore, tapi nggak yang harus expertise gitu enggak. Apa kalau cowok-cowok apa nih pakainya? Kalian berdua apa? Ya sama. Sabun Garnier. Kalau masnya sabun batang juga enggak kan?
Enggak ya? Enggak cuci maksudnya. Oh, sebelumnya ada niat. Oh, kayak gitu. Oke, kalau masnya ini yang dua depan ini? Ah, Nuvo. Nuvo. Oh, Vaseline. Saya kira Sunsilk. Enggak ya. Oke, setiap produk yang masuk dalam pasar monopolistik itu biasanya akan memiliki konsep diferensiasi produk dan juga persaingannya di mana iklan. Nah, disinilah muncul ada konsep iklan digital, ada muncul BA dan sebagainya. Padahal produk yang mereka jual sama. Tapi dengan konsep seperti itu tadi saya sepakat. Ada beberapa harga yang kemudian di-up. Walaupun secara tadi ya, secara realistis banyak juga ngomong ada yang harganya murah dan cocok, ada yang harganya murah dan tidak cocok. Nah, perihal murah dan tidak murah itu kan tergantung dari selera masyarakat kan. Akhirnya kan seperti itu. Jadi ketika kita menjustifikasi sesuatu, oh ini barangnya mahal, oh ini barangnya murah, itu kita perlu melihat juga dari kacamata produsen gitu. Apabila kita mengatakan mahal, mungkin dari sudut pandang satu konsumen itu bisa mengatakan oke, itu mahal. Tapi dengan konsumen yang lain itu bisa tidak mahal. Tergantung dari apa segmentasi pasarnya, biaya iklannya, biaya BA-nya, dan sebagainya. Nah, dari sinilah kalian sebagai calon tadi ya, ekonom, pengusaha, dan sebagainya, tidak perlu takut ketika kalian mematok sebuah harga. Tapi pastikan harga itu juga sesuai dengan ekspektasi konsumen Anda. Ada HPP, ada biaya yang lain. Dan disitulah Anda bisa mematok harga. Dan pastinya kan kamu pengen laba berapa juga kan, seperti itu. Oke, dari situ kan kita bisa melihat ada yang di awal bisa langsung rugi, ada yang tutup usaha ataupun super normal. Nah, di sini ini pasar yang cukup menarik lagi, yaitu pasar oligopoli. Tadi sudah ada persaingan sempurna, tadi sudah ada monopolistik gitu ya, yang sifatnya diversifikasi produk atau diferensiasi produk dengan produk utama sebenarnya sama. Nah, ini ada konsep yang disebut dengan oligopoli, di mana hanya terdapat beberapa penjual. Nah, kenapa hanya terdapat beberapa penjual? Karena ada beberapa kondisi yang membatasi konsumen bisa mengembangkan menjadi produsen, ataupun produsen untuk mengembangkan menjadi produsen tersebut. Ya, kecuali kamu punya unlimited cash gitu, tapi saya rasa kan setiap orang pasti punya budget lainnya masing-masing. Perusahaan juga punya budget lainnya masing-masing. Nah, adanya ketergantungan antar penjual. Misalkan gini, apakah semua orang bisa masuk ke industri cat? Kalau saya ngomong cat, merek apa yang terlintas benak kalian? Nippon, apalagi? Avian, Avitek, apalagi? Geluk gitu ya. Suzuka, apalagi? Kalau Cadillac gitu ya. Itu ya itu masuk semua di Avian sih ya. Itu masuknya sih. Oke, kalau saya nyebut produknya air, merek apa aja yang terlintas di kalian? Air mineral. Unmu, airmu, air surya gitu ya. Gontor, kaki saya bahkan nggak cukup ya untuk menyebutkan. Jadi kerasa ya bedanya ya antara konsep persaingan sempurna dan monopolistik gitu ya dengan konsep oligopoli. Kalau cat kerasa banget itu oligopoli karena apa, tidak semua bisa masuk produsennya. Hanya produsen-produsen tertentu yang memang memiliki kekuatan yang kemudian bisa masuk. Tapi ada juga yang tadi konsep kayak misalkan air mineral dan sebagainya, yang sebenarnya itu bisa masuk persaingan sempurna, tapi karena ada diversifikasi produk dan diferensiasi produk, jadilah monopolistik, gitu loh. Bisa nggak sih kita ngalahin Aqua dengan bikin merek air mineral sendiri? Bisa, tapi untuk menyamai seperti Aqua ya itu butuh waktu, gitu loh. Ya tadi sempat ada yang dengar Cleo itu juga ya. Ada yang masih jadi konsumen Cleo hari ini. Kenapa enggak? Gitu ya. Maksudnya saya nggak tahu kenapa tapi kok ya beda gitu ya. Entah itu pH-nya atau apa tapi ya semoga bisa tetap inilah berkembang. Nah, produk yang terdiferensiasi ada juga yang homogen. Contoh tadi cat, kemudian semen. Kalau semen yang kalian tahu merek apa?
Bima, 3 roda, Gresik, Holcim, Bosowa ya. Ada lagi? Udah ya, mentok ya. Gitu kan. Nah, terdapat juga hambatan keluar dan masuk dari pasar. Nah, ini yang membedakan antara produk oligopoli dengan produk yang monopolistik ataupun persaingan sempurna. Karena ada beberapa kondisi pemerintah atau peraturan pemerintah yang memang memperketat kondisi-kondisi produk yang sifatnya oligopoli. Dan ya honestly ya, ketika Anda masuk ke konsep pasar oligopoli harus siap-siap merogoh kocek yang sangat dalam untuk proses masuk dan keluar pasar itu tadi. Misalkan ini produk galian C gitu, itu pasar apa? Yang jual beli pasir, jual beli minerba gitu, itu masuk ke pasar apa? Ada yang pengen jadi juragan galian C? Yang jualannya tuh pasir, batu, koral. Tahu Pak Sri Hartono? Nah, itu kan bos galian C itu kan. Di saat dosen-dosen paling bawanya motor Supra ya, itu sendiri Pajero. Ya kan? Untuk ngopeni Pajero Fortunernya aja itu udah 45 juta rupiah gitu per bulan gitu. Tapi apakah dia hanya menggantungkan dari bulanan umum? Saya pastikan tidak. Tapi dia ketika cerita bagaimana masuk ke pasar oligopoli, wah berdarah-darah beneran itu gitu. Ibaratnya kalau lagu Noah tuh kaki di kepala, kepala di kaki, itu real sih gitu. Karena masuk pasarnya tuh wah banyak sekali peraturan-peraturan yang harus ditembak-tembakin gitu. Nah, itu contoh. Dan besarnya rasio ya terdapat dari CR4 gitu ya, sekitar 0,4 sampai 0,7, dan kerjasama antar perusahaannya mungkin adalah kolusi dan kartel. Jangan dipikir kartel itu harus narkoba, itu enggak. Kolusi gitu ya. Kolusi apakah baik? Kolusi jahat enggak sih? KKN, kolusi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi sebenarnya pasar oligopoli itu yang perlu ya, yang paling mungkin terjadi kerjasama adalah kolusi dan kartel. Ada yang bisa menyebutkan atau menganalisa kenapa kok itu paling bisa terjadi? Kalian merasakan nggak? Misalkan gini, produk Honda, produk Honda, produk Yamaha, itu mereka secara tidak langsung menjalin kartel atau kolusi. Mau saya perlihatkan beritanya. Yes, real ya, kompas.com. Maksudnya ini nyata, di lapangan tuh ada. Akeh banget saya ini Kompas iklannya. Terbukti kartel, Honda dan Yamaha akhirnya bayar denda. 2022 tahun lalu, belum lama. PT AHM Astra Honda dan Yamaha YIMM mengaku telah membayar denda atas kasus kartel harga motor yang pernah dilakukan. Kurun waktu 2013 sampai 2025. Konsumen pun merugi karena melambung atas kesepakatan dua merek tersebut. Kartel itu tadi lah. Harganya yuk bareng-bareng yuk. Kamu kan punya perusahaan besar. Aku punya perusahaan besar. Cuman kita yang bisa ngatur harga di pasar. Yuk bareng-bareng, oke, naik. Kamu naik, saya ikut naik. Kamu naik, pokoknya terus gitu loh. Walaupun sebenarnya nggak segitu juga harganya, tapi untuk nambah keuntungan, cuan, laba perusahaan apapun yang kalian inginkan, istilahnya itu naik, kartel. Konsumen itu bisa merugi menanggung denda 22,5 dan Yamaha 25 miliar. Jadi kurang lebih sekitar 47 miliar yang dibayarkan kepada negara. Hasilnya adalah melakukan banding dan menolak banding itu, dan ini terbukti salah melakukan kartel harga dan bla bla bla. Kita semua sudah selesai dan sebagainya, udah ikutin semua. Termasuk yang ini sedang ramai kan, yang EVAS, yang rangka patah, ya ESAF itu ya, itu kan juga ramai juga kan.
Nah, ya ini kartel. Nah, dari kasus itu gitu, kan oligopoli juga kan, hanya produsen-produsen tertentu yang menguasai pasar tertentu gitu loh. Misalkan minyak goreng, merek apa aja yang kalian tahu? Oke, 4, 5. Ada lagi merek lainnya yang pengen saya dengar? Tropika 6. Ada lagi? Apakah mereknya sampai 50? Tidak ada. Mungkin ada, tapi itu UMKM. Yang paling nggak bisa nyedot pasar besar itu enggak. Nah, itu yang disebut dengan oligopoli. Jadi salah satu ya peluang dalam tanda kutip jahatnya dalam pasar oligopoli adalah mereka melakukan kolusi atau kartel. Jadi kenapa ada KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme? Kolusi itu sebenarnya itu tadi loh. Kamu punya kekuatan, saya punya kekuatan untuk mengendalikan pasar, ayo kita kendalikan bareng-bareng pasar kita. Nggak usah peduli konsumen mau rugi, mau apa, ya kan kita yang nguasain. Kamu mau ambil segini, oke, kalau nggak usah. Kamu mau ngambil merek sebelah pun juga sudah kongsi dengan saya. Kayak gitu. Itu disebut dengan konsep oligopoli. Jadi ketika kamu melihat produk yang sifatnya oligopoli, ada potensi kartel itu tadi. Dan kartel itu tidak hanya terkait konsep besar. Apakah monopolistik bisa masuk kartel? Pasar monopolistik bisa masuk kartel? Bisa nggak? Bisa ya? Contohnya apa? Misalkan. Yes, perusahaan keluarga. Atau perusahaan berbasis persyarikatan atau berbasis komunitas. Misalkan nih hotel-hotel ya di Ponorogo, mereka kan masih punya asosiasi toh, mereka kartel di situ. Ayo kita bikin standar harga minimal hotel di Ponorogo harganya sekian ya. Seperti misalkan kamu pernah melihat nggak di pinggir jalan UMKM yang banyak banget harganya sama semua, pernah nggak? UMKM misalkan jualan baju, jualan celana, 5 tenan semuanya harganya sama. Itu kan kartel sebenarnya seperti itu. Oke? Dan nah ini paling menarik nih. Monopoli. You take it or you leave it. Gitu. Hanya ada satu perusahaan, barang ini tidak dijual dan barang yang dijual tidak ada penggantinya, hanya satu-satunya. Kemudian penjual itu sebagai price maker, hambatan masuk yang pasti sangat-sangat besar, dan faktornya ini tadi loh, unik, menikmati skala ekonomi, peraturan pemerintah, hak paten dan hak monopoli itu tadi. Contoh paling kelihatan ya, ada yang nggak tahu ini merek apa? Tahu semua ya? Ada lagi nggak produk yang sifatnya monopoli? Pertamina, apalagi? Ini loh yang kalian nikmatin tiap hari. PLN, apalagi? Yang sifatnya monopoli. Nah, menurut kalian monopoli itu baik atau tidak? Tidak. Ada lagi yang mau berkomentar? Baik nggak sih sebenarnya pasar monopoli itu? Dimana kita mau jual, ya ibaratnya KAI mau bikin bisnis digital kayak apapun kan pasti larisnya loh. Mau bikin KAI akses, mau apapun, mau masyarakat komentar, ini nge-lag, ini lama ininya. Apakah kemudian masyarakat pindah? Tidak. Mau kamu nge-lag, mau ngebug kayak, mau gimana kayak, saya akan tetap mencintaimu kan kayak gitu kan. Ibaratnya itu udah bener-bener bucin tuh kalau loyalisnya itu. Kan gitu kan? Lo ya kan? Apakah kalian mengakses selain KAI akses kalau mau beli tiket kereta? Saya pastikan tidak, karena ya hanya satu itu. Mau ngebug ke, mau nggak ada ininya ke, mau apa ya paling layanan konsumen. Selesai titik. Kamu marah-marah udah selesai, ya udah. Apakah kamu nggak akan pakai KAI akses? Kamu akan kembali lagi. Itu loh definisi bucin sebenarnya dalam perusahaan itu. Nah, apakah itu baik? Ada lagi tidak? Ada nggak yang ngomong itu baik? Nggak apa-apa loh ngomong baik. Sah-sah aja loh. Kereta apinya aja ya. Yang punya perusahaannya itu. Oh gitu. Kan soalnya kalau ada konsumen kan tidak bisa pindah kemana-mana selain KAI. Oke, apakah kalian punya pengalaman menarik juga dengan PT PLN? PT PLN?
Ya, mati lampu lama. Kalian mencak-mencak, terus kemudian kalian cabut listrik kalian, saya rasa tidak, nggak akan gitu ya. Saya akan demo mencabut PLN, los, sing butuh yo kabeh, ya ora apa-apa, gitu kan. Nah, baik atau tidaknya itu sebenarnya kan kebutuhan dari sudut pandang saja kan. Makanya pemerintah saat ini kan menerapkan konsep monopoli natural. Jadi yang memang monopoli yang sudah disetting oleh pemerintah dan itu memang digunakan untuk kemaslahatan masyarakat sebesar-besarnya. Dan sebagai informasi, 5 pendapatan APBN terbesar dari BUMN terbesar yang pertama adalah Pertamina, kayak mereka jualan energi ya. Setahun itu mereka bisa bikin laba tuh 1.400 triliun. Sebagai informasi, APBN 2024 besok itu 2.400 triliun. Jadi hampir setengahnya APBN kita itu sebenarnya hanya ada di satu BUMN, PT Pertamina. Yang kedua pastinya KAI, yang ketiga PLN. Udah, BUMN itu paling top 3 itu selalu itu terus. Karena tadi memang sudah disetting. Mau Pertamina sebenarnya ada nggak sih pesaingnya? Apa Mbak? Shell. Apalagi? Yang di Ponorogo, tahu nggak? Apa yuk? Ada yang tahu nggak? Mobil. Yes, kita lihat ya. Mana? Oh iya. Apa sih namanya? Kok mobil di Ponorogo ya? Pom. Pom merek mobil kali ya? Enggak juga. Gimana ini? Nah. Yes. Ada yang sudah pernah ngisi di sini? Sudah? Oh, tidak. Berarti tidak akan gitu ya? Oke, ada yang tertarik untuk mengisi di sini? Pertama sekarang udah 14.000 loh, di sini masih 12.200. RON 92. RON 92. Ya sama kan, RON 92 sama pertama kan. Pertama kan juga RON 92. Mereka, nah ini tadi monopoli pemerintah, mereka tidak boleh menjual di bawah harga pemerintah, khususnya Pertalite. Jadi Pertalite hanya boleh dijual oleh siapa? Pertamina aja bos. Kayak gitu. Jadi tadi loh, masyarakat pengen yang murah, yang ini ya udah Pertamina aja, selalu semua. Kalau yang kayak gini-gini ya yang lain aja kayak gitu. Tetap pemerintah yang harus menguasai utamanya. Seperti itu. Nah, kalian sebagai calon konsumen mobil ya, termasuk saya ya, kesan pertama melihat merek ini apa? Padahal kan sama-sama jualan bensin kan, BBM kan. Kesannya apa bagi kalian? Apa karena ini, ketika urat nadi kalian di bread gitu udah keluarnya Pertamina gitu? Saking bucinnya gitu sama Pertamina atau gimana? Belum tahu kualitas. Oke, ada yang mau berargumen kenapa kalian tadi secara sepakat mufakat gitu tidak ada atau belum pernah gitu mobil gitu? Meragukan. Oh ya, nggak apa-apa. Itu kan apa murni ini ya, konsumen ya. Kalau mas-masnya kelihatan biasa. Lebih percaya dengan Pertamina gitu? Kalian? Kenapa lebih percaya? Itu punya Indonesia. Itu tadi nggak apa-apa. Kalau kayak Shell itu ya oke lah, itu memang luar negeri. Karena gini, saya sempat coba tanya ya, pengen kan punya produk-produk kayak gitu. Pertamina itu yang Petra Shop itu loh, yang kecil-kecil itu sekitar 400 sampai 700 juta. Buka mobil itu sekitar 150 juta. Franchise-nya loh ya. Jadi benar-benar hampir 2 kali lipat lebih murah dibandingkan Pertamina. Tapi kok yo akeh yo tetap Pertamina. Karena tadi loh kekuatan apa merek ya, kekuatan tadi loh sesuatu yang
oh ini struktur pasarnya itu memang sudah dibentuk oleh pemerintah. Jadi kalau kamu mau masuk ke pasar yang baru dengan nama yang baru, ya kamu tadi harus siap cut loss, harus siap rugi. Atau tadi ketika unik dan viral, nah apalagi sekarang kan power of sosial media ya, makanan apa gitu ya, kayak apa yang sempat rame itu, Mang Oleng, oh dading Mang Oleng, ya kan sederhana gitu tapi viral dan dapat laba super normal gitu loh, dengan kemampuan tadi loh bisnis digital tadi kan. Ya kalau bayangin itu nggak normal gitu, ya saya yakin nggak akan dapat laba super normal juga, bisa jadi hanya zero profit ataupun malah rugi, sama seperti ini. Nah kira-kira bikin apa gitu yang bikin mobil viral, ada yang bisa ngasih konten kreatif nggak? Kasus apa gitu mungkin ya, kebakaran berkala mobil gitu kali ya. Enggak ya, apa ya, ada yang bisa kasih ide enggak konten kreatif biar pom bensin mobil ini viral? Ya tadi yang jualan odading tuh nggak cuma Mak Oleng kan, tapi karena the power of itu ya, wah itu gila banget kan, laba super normal banget itu karena kekuatan bisnis digital itu tadi kan. Nah ada nggak yang bisa ngasih ide konyol itu atau unik gitu, gimana caranya agar ini viral? Ada nggak? Hah? Kasih BA, brand ambassador siapa? Anya Geraldine. Anya Geraldine kayaknya enggak loh. Siapa ya? Ahmad Setios itu kali ya. Oke. Ini ya tren teknologi saat ini. Nah ini nanti akan menjadi penugasan juga setelah ini ya, bagaimana kalian akan membuat konsep konten marketing, stories di medsos dan video marketing. Saya rasa ini sudah pernah kalian lakukan semua atau belum? Atau hanya salah satunya yang paling banyak mana? Ini ya. Biasanya terkait apa? Hobi kalian mungkin ya. Hobi atau kegabutan kalian gitu, foto kaki gitu. Atau apa gitu, atau foto ini apa video apa terus captionnya tulisan-tulisan bijak ala-ala Tan Boykun atau apa gitu ya. Ini konsep teknologi tren masa ini gitu loh. Dan balik lagi, struktur pasar yang mulai dari monopoli, monopolistik, kemudian oligopoli dan pasar persaingan sempurna, saat ini pengembangannya juga ke arah sini. Dan tadi loh, apakah PT KAI, PT PLN dengan posisi yang sudah sangat settle, sudah sangat monopoli, apakah mereka tidak menggunakan ini? Mereka tetap menggunakan ini. Untuk apa? Merich people gitu loh. Tetap menggendong orang-orang yang memang sudah loyal dan orang-orang baru. Atau kalau pertemuan kemarin kita ngomong apa? Generasi-generasi Z itu lah. Generasi Z, generasi milenial yang belum tahu produk itu. Mereka tetap merich people itu tadi. Merekrut dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, video biasanya akan membuat orang akan lebih mengengage dengan media lainnya, mencakup unsur orang senang melihat gitu ya, menggunakan untuk awareness, tracking, traffic gitu, dan segmentasi. Secara ini ya teori sebenarnya Kotler dan Armstrong pembagian sebuah pasar sih sebenarnya ke kelompok yang berbeda. Nah, kalau kita bicara migacuan gitu ya, sebenarnya segmentasinya orang-orang apa sih? Kelompok seperti apa sih? Usia berapa deh? Anak TK bisa nggak makan di situ? Anak PAUD bisa nggak? Semua kalangan bisa ya? Kecuali baby. Oke. Nah, berarti kan sebenarnya ini loh, kelompoknya ada, gitu kan? Pemasarannya sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan keinginan. Kuncinya di situ. Ketika ingin menguasai pasar, perlu adanya itu tadi. Karakternya harus tahu, kamu mau cari yang seperti apa, keinginan masyarakatnya seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Gitu.
Kalau misalkan kalian mencari mobil yang murah, terjangkau gitu ya, muat orang banyak, terus bensinnya irit, ya model bagus-bagus, nggak bagus-bagus dikit nggak apa-apa, yang penting tetap modern gitu. Kira-kira merek apa yang kepikiran di kalian? Hah? Hiace? Oke. Apa lagi? Panther. Oke. Ya mungkin yang lain ya, kayak kalau saya menyebut ya kayak Toyota Avanza itu sebenarnya sih. Nah, ini syaratnya. Nanti akan saya minta kalian juga untuk menganalisa produk kalian. Sudah dapat ya produknya ya? Produk yang akan kalian ini promosikan, entah itu produk keluarga, produk tetangga, produk om, produk tante, atau produknya mas, akang, siapapun kalian menyebutnya, gitu ya. Dapat diukur, dapat dibedakan, logis, ini yang penting, logis dan dapat dijangkau. Kadang kalian ekspektasi, wah saya akan ini gitu di proposal PKM, gak akan diterima, saya pastikan itu. Karena saya melihat banyak proposal PKM, udah ngajukan PKM belum? Tahun ini ya? Ya, PKM, program kreativitas mahasiswa, tingkat kementerian nasional, belum. Nah biasanya rata-rata itu yang bikin proposal tuh, wow, reach-nya tuh sangat-sangat luas, tapi akhirnya nggak logis gitu loh. Anggaran 25 juta pengen menguasai Indonesia kayak. Iya benar sih, Instagram bisa untuk se-Indonesia, cuma nggak gitu konsepnya gitu dalam bisnis digital. Nah, ruang lingkup target yang cukup realistis dan besar dan target pasarnya profitable. Saya akan minta kalian nanti untuk menganalisa ini. Produk kalian tuh segmentasinya seperti apa, ukurannya seperti apa, sedetail mungkin. Nah, target pasar itu tadi ya, dan potensial tadi yang diberikan kepada perusahaan yang ingin menjual produk dan layanannya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? So ya, berarti minggu depan silakan disiapkan foto produknya dan segmentasinya. Ya, bisa diketik, di print, nanti masing-masing dari kalian mengumpulkan hasilnya dan sesuatu yang menarik kita akan coba perlihatkan nanti bersama-sama. Termasuk nanti yang presentasi ini ya. Ini di reach dulu. Kita akan presentasikan nanti minggu depan bersamaan dengan ini. Saya udah ngeliat sedikit tadi. Ya sepakat gitu. Menarik sih. Tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah. Tapi lain juga yang tidak sepakat gitu. Ya, nice. Ini silakan bisa diambil dan dibuat HVS saja nggak apa-apa. Jadi produknya apa, segmentasinya apa, itu aja dulu. Sebelum nanti kita ke level yang lebih tinggi, yaitu apa konsep tadi promosi dengan microsite. Pernah dengar microsite? Microsite. Jadi misalnya, dan microsite itu tidak hanya dari produk. Jualan diri bisa nggak? Self branding itu juga bisa. Ini misalkan microsite saya. Ini microsite saya. Jadi di sini saya udah bisa kelihatan nih. Kamu mau tanya saya siapa ini saya? Ini produk saya. Produk properti, produk jasa, produk institusi, produk tridharma, ya gitu. Ini contohnya microsite. Jadi orang mau mengenal Aldi itu siapa ya? Nih, saya cukup kirim satu website. Ini bisnis digital saya di sini. Gitu. Produk-produk kayak apa? Ya ini konsultan dan sebagainya, penerbitan, tridharma, properti gitu-gitu. Namanya microsite, tapi nanti kita akan diskusi. Apa itu microsite, bagaimana cara membuatnya. Tapi untuk membuat itu ya kan harus punya bahan dulu toh. Nah, bahannya itu tadi, produknya apa? UMK boleh, segmentasinya apa? Kita akan bikin hal-hal kayak gitu dasarnya dari situ. Oke? Masih ada yang belum dapat produk? Sudah dapat semua? Udah sih. Ini wis. Oh, diem aja. Ya, rencana mau produk apa? Kebanyakan produk gitu jadi bingung.
ya ya sih, ya bisa produk barang bisa, produk jasa bisa, karena gitu. Mau bantu temenmu yang sudah punya produk, kalian bisa memposisikan diri sebagai calon konsultan gitu kan bisa juga. Atau kalian mau membranding produk kalian sendiri, mau membuild up juga boleh. Seperti itu. Oke. Minggu depan ya udah clear ya produknya apa, sudah di print, segmentasinya sudah jelas. Apa ada yang mau ditanyakan terkait produk yang didapatkan itu, ada yang mau sharing? Pak, saya bingung produk ini, Pak, antara jualan jasa pijat online gratis gitu atau apa? Enggak ya? Ya. Yes, 50.000 1 jam gitu ya. Ya atau ya kan banyak ya produk jasa ya. Apa sih produk jasa yang ada di pikiran kalian? Apa? Just tip itu bisa. Tapi just tip tuh persaingan sempurna loh, Mbak. Nyari yang rodo monopolistik ngono loh. Jualan apa? Bayam goreng rasa keju ngono. Kan diversifikasi banget ya. Atau yang unik-unik gitu loh. Ya sama tadi ya kayak skincare tapi kan udah monopolistik gitu. Kalau oligopoli dan monopoli kan susah ya. Ya paling mainannya kalian di monopolistik sama persaingan sempurna itu aja. Oke, gitu ya. Terima kasih atas atensinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Ya, sama-sama. Tapi pastikan produknya clear ya. Ya gitu deh.